Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai finalisasi mini PBL Budget Buddy berbasis website. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Mabrur Al-Mutaki. Nama saya Ahmad Askar Salam. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfadilah. Perkenalkan, nama saya Syahrizal. Perkenalkan, nama saya Isyabel Salsabila. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan data. Jadi, kami ada 5 tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, lalu tabel kategori, tabel catatan pengeluaran, tabel anggaran, dan juga tabel tagihan. Di tabel mahasiswa memiliki atribut ID mahasiswa, nama mahasiswa, username, password, nomor HP, alamat, dan juga email. Di tabel kategori ada ID kategori dan juga nama kategori. Di sini kami punya 9 seperti makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, asuransi, olahraga, hiburan, belanja, dan juga lainnya. Lalu di tabel berikutnya catatan pengeluaran memiliki ID catatan, ID kategori, ID anggaran, tanggal catatan, nominal catatan, keterangan, dan juga ID mahasiswa. Selanjutnya di tabel anggaran memiliki ID anggaran, nama anggaran, nominal, tanggal mulai, tanggal akhir, dan juga ID mahasiswa. Terakhir di tabel tagihan memiliki ID tagihan, nama tagihan, nominal, tanggal due, dan juga ID mahasiswa. Rancangan notasi entitas, relasi, dan kardinalitas. Entitas mahasiswa memiliki atribut ID MHS, nama MHS, password, nomor HP, alamat, dan email. Entitas kategori memiliki 2 atribut yaitu ID kategori dan nama kategori. Entitas catatan underscore pengeluaran memiliki atribut ID catatan sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key dari tabel kategori, ID anggaran sebagai foreign key dari tabel anggaran, tanggal catatan, nominal catatan, keterangan, dan ID MHS sebagai foreign key dari tabel mahasiswa. Anggaran. Anggaran memiliki atribut ID anggaran sebagai primary key, nama anggaran, nominal, tanggal mulai, tanggal akhir, dan ID MHS, foreign key dari tabel mahasiswa. Entitas tagihan. ID tagihan, nama tagihan, nominal, TGL due, dan ID MHS. Relationship. Mahasiswa dan tagihan mengelola kardinalitas one to many. Mahasiswa ke anggaran mengelola one to many. Mahasiswa ke catatan pengeluaran mengelola one to many. Anggaran ke catatan pengeluaran memiliki one to many. Kategori ke catatan pengeluaran memiliki one to one. IR diagram. Satu mahasiswa dapat mengelola banyak tagihan. Satu mahasiswa dapat mengelola banyak anggaran. Satu mahasiswa dapat mengelola banyak catatan pengeluaran. Satu anggaran memiliki banyak catatan pengeluaran, sedangkan satu kategori hanya memiliki satu catatan pengeluaran. Selanjutnya, rancangan relasi antar tabel. Relasional skema. Yang pertama, mahasiswa. Di dalam mahasiswa terdapat ID mahasiswa, nama mahasiswa, password, nomor HP, alamat, dan email. Yang kedua ada kategori. Di dalam kategori terdapat ID kategori dan nama kategori. Yang ketiga ada catatan pengeluaran. Di dalam catatan pengeluaran terdapat ID catatan, ID kategori, ID anggaran, tanggal catatan, nominal catatan, keterangan, dan ID mahasiswa. Yang keempat ada anggaran. Di dalam anggaran terdapat ID anggaran, nama anggaran, nominal, tanggal mulai, tanggal akhir, dan ID mahasiswa.
Dan yang terakhir, tagihan. Di dalam tagihan terdapat ID tagihan, nama tagihan, nominal, tanggal due, dan ID mahasiswa. Saya akan menjelaskan tentang struktur tabel. Pertama, ada tabel mahasiswa, yang dimana mempunyai 7 atribut, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, username, password, nomor HP, alamat, dan email. Yang dimana ID mahasiswa sebagai primary key. Yang kedua ada tabel kategori, yang dimana mempunyai 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Yang dimana ID kategori sebagai primary key. Yang ketiga ada tabel catatan pengeluaran, yang dimana mempunyai 7 atribut, yaitu ID catatan, ID kategori, ID anggaran, tanggal catatan, nominal catatan, keterangan, dan ID mahasiswa. Yang dimana ID catatan merupakan primary key, ID kategori merupakan foreign key, ID anggaran merupakan foreign key, dan ID mahasiswa merupakan foreign key. Yang keempat ada tabel anggaran, yang mempunyai 6 atribut, yaitu ID anggaran, nama anggaran, nominal, tanggal mulai, tanggal akhir, dan ID mahasiswa. Yang dimana ID anggaran sebagai primary key dan ID mahasiswa sebagai foreign key. Dan yang kelima ada tabel tagihan, yang mempunyai 5 atribut, yaitu ID tagihan, nama tagihan, nominal, tanggal tagihan, dan ID mahasiswa. Yang dimana ID tagihan sebagai primary key dan ID mahasiswa sebagai foreign key. Saya akan menjelaskan tentang implementasi database. Yang pertama, ada tabel mahasiswa yang terdapat 7 atribut, yaitu ID MHS, nama MHS, username, password, nomor HP, alamat, dan email. Yang kedua, ada tabel kategori, memiliki 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Di nama kategori sudah ada beberapa kategori yang ditentukan, yaitu makanan, transportasi, pendidikan, kesehatan, asuransi, olahraga, hiburan, belanja, dan lainnya. Yang ketiga, ada tabel catatan pengeluaran. Terdapat 7 atribut, yaitu ID catatan, ID kategori, ID anggaran, tanggal catatan, nominal, keterangan, dan ID MHS. Implementasi database dengan MySQL via phpMyAdmin pada browser. Jadi sebelumnya kita telah membuat database budget, kemudian tabelnya anggaran, yang mana kita akan mengimplementasikan database ke dalam tabel anggaran. Jadi di sini kita menggunakan perintah insert into nama tabel yaitu anggaran, lalu values. Jadi values ini harus berurutan sesuai dengan kolom tabel yang telah kita buat sebelumnya. Yang mana yang pertama itu ID anggaran, kemudian nama anggaran, nominal, TGL mulai, TGL akhir, dan ID MHS. Jadi di sini kita memasukkan ID anggaran, kemudian nama anggarannya November 2023, nominal 4.500.000, TGL mulai 1 November 2023, TGL akhir 30 November 2023, kemudian ID MHS 36. Kemudian kita memasukkan baris baru, kita masukkan row baru, yang mana row baru tersebut, row yang kedua, baris yang kedua itu berisikan ID anggaran, lalu nama anggarannya Desember 2023, nominal 4 juta, TGL mulai 1 Desember 2023, TGL akhir 31 Desember 2023, ID MHS 37. Jadi setelah itu kita save, kita masukkan, kemudian kita cek apakah data yang kita masukkan sebelumnya itu masuk ke dalam tabel atau tidak. Cara mengeceknya gimana? Cara mengeceknya kita bisa menggunakan perintah select bintang from anggaran. Jadi select bintang from yaitu lalu nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah anggaran.
Jadi jika sudah berhasil memasukkan, tampilannya akan seperti di bawah ini. Ada muncul tabelnya. Ada muncul ID-nya, nama, nominal, tanggal mulai, tanggal akhir, dan ID MAS. Seperti itu ya. Kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel tagihan. Jadi sebelumnya kita telah membuat kolom ID tagihan, nama tagihan, nominal, TGL due, dan ID MAS. Perintahnya sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan insert into, lalu nama tabelnya apa? Nama tabelnya di sini adalah tagihan, lalu values. Jadi values ini harus berurutan sesuai kolom yang telah kita buat sebelumnya. Yang mana kolom yang pertama itu ID tagihan, kemudian nama tagihan, nominal, tanggal due, lalu ID MAS. Di sini kita memasukkan ID tagihan, lalu nama tagihannya yaitu WiFi, nominalnya 300.000, tanggal due-nya 1 Desember 2023, ID MAS 36. Kemudian baris keduanya, baris berikutnya kita memasukkan ID tagihan, lalu nama tagihannya air, nominalnya 40.000, tanggal due-nya 20 Desember 2023, kemudian ID MAS-nya 37. Jadi setelah kita memasukkan menggunakan perintah insert, kita cek apakah data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam tabel atau tidak dengan cara menggunakan perintah select bintang from, lalu nama tabelnya yaitu tagihan. Jadi tampilannya akan seperti di bawah ini. Jika sudah berhasil, akan muncul tabelnya sesuai dengan urutan ID tagihan, nama tagihan, nominal, tanggal due, dan ID MAS. Kemudian berikut adalah contoh gambar desain relasi yang kita gunakan dalam implementasi. Desain ini menunjukkan bagaimana tabel-tabel dalam database kita saling berhubungan dan berinteraksi antar data yang berbeda. Pertama, kita memiliki tabel anggaran di dalam database budget, yang mana ini merupakan inti dari database kita. Tabel ini menyimpan informasi tentang anggaran dengan kolom seperti ID anggaran, nama anggaran, nominal, TGL mulai, dan TGL akhir. Dan setiap anggaran terkait dengan mahasiswa tertentu melalui ID MAS. Selanjutnya kita lihat tabel mahasiswa dalam database budget yang memegang data pribadi mahasiswa termasuk ID MAS, nama MAS, dan kredensial login seperti username dan password, serta informasi kontak seperti nomor HP, alamat, dan email. Kemudian, tabel kategori di dalam database budget ini merepresentasikan berbagai kategori pengeluaran atau kebutuhan anggaran dengan ID kategori sebagai kunci utama dan nama kategori yang mendeskripsikan jenis kategorinya. Kemudian, kita juga memiliki tabel catatan pengeluaran, yang mana tabel ini merekam setiap transaksi mahasiswa, yang mana tabel ini menghubungkan ke tabel anggaran dan tabel kategori melalui ID anggaran dan ID kategori untuk memastikan setiap catatan pengeluaran dapat ditelusuri kembali ke anggaran dan kategorinya yang sesuai. Kemudian terakhir tabel tagihan, yang mana tabel ini menyimpan informasi tentang tagihan yang perlu dibayar oleh mahasiswa dengan kolom seperti ID tagihan, nama tagihan, nominal, dan tanggal due. Jadi tanggal due ini adalah tanggal jatuh tempo. Jadi relasi antara tabel ini ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan kunci asing, jadi foreign key, dengan kunci utama yang sesuai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.